Memiliki nama kecil Bagus Sogom, kemudian sebagian masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Ki Ageng Selo. Beliau hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono awal abad ke-16. Beliau bukan seorang raja, namun keturunan dari raja dan menurunkan juga seorang raja. Ki Ageng Selo, anak dari Ki Getas Pendowo, yang memiliki ayah Bondan Kejawan. Bondan Kejawan ini adalah putra dari Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan besar Majapahit. Kemudian, Ki Ageng Selo memiliki putra Ki Ageng Nis dan memiliki cucu Ki Ageng Pemanahan. Yang harus kalian tahu bahwa Ki Ageng Pemanahan adalah ayah dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, raja dari kerajaan Mataram Islam yang sampai saat ini masih eksis. Menurut cerita, Ki Ageng Selo gemar bertirakat, menyusuri hutan-hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Beliau dalam perjalanan hidupnya memilih guru yang sangat terkenal hingga sekarang, yakni Sunan Kalijaga. Namun, dalam beberapa tulisan yang saya temukan, beliau juga berguru dengan tokoh yang kontroversi, yakni Syekh Siti Jenar. Pada masa mudanya, beliau dikisahkan pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak. Karena dalam ujian mengalahkan banteng, dia memalingkan kepalanya. Akibat pukulannya, darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah. Dan karena itu tidak memenuhi syarat. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar, sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian, petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri, dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak, datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu suara petir menggelegar, mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang gledek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Saking populernya, Ki
Ki Ageng Selo satu demi satu banyak yang berguru kepadanya. Apalagi setelah kemudian Ki Ageng Selo mendirikan perguruan Islam. Muridnya banyak, datang dari berbagai penjuru daerah. Salah satu murid yang terkenal ialah Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya, penguasa kerajaan Pajang. Ki Ageng Selo di kemudian hari benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Ia membaur bersama warga pedesaan dengan menjadi petani. Setiap masa panen, ia selalu menyisihkan hasil panen untuk tetangganya yang membutuhkan. Tapi sebenarnya ia mengemban misi untuk mendalami agama, ilmu filsafat, dan berbagai ilmu kehidupan. Ia juga tanamkan pengaruh pada masyarakat melalui syair yang ditulisnya sebagai pepali. Pepali kemudian diwariskan ke keturunannya dalam bentuk kitab yang berisi tentang didikan tata krama, kebatinan, dan spiritual. Khusus tentang filsafat yang dipelajari dan diajarkan, ternyata merupakan gabungan unsur-unsur antara agama Islam dan agama Hindu. Kitab yang menyimpan nasihat luhur juga pernah dituliskan Ki Ageng Selo, yang dikenal dengan nama Serat Pepali. Serat Pepali merupakan salah satu kitab yang terkenal dan masyhur di masyarakat Jawa. Serat Pepali berisi larangan dan juga aturan pedoman hidup. Dalam Serat Pepali sebenarnya juga terkandung hal-hal religius yang lebih mendalam dalam alam pikiran orang Jawa, yaitu terkait dengan kesejatian hidup dan bagaimana menjadi manusia utama atau insan kamil. Dalam Serat Pepali setidaknya ada 7 larangan utama yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Selo. Dalam bait-bait serat tersebut, yang pertama, ojo nggawe angkuh atau jangan angkuh. Kemudian yang kedua, ojo wengis lan ojo jail, yang artinya jangan bengis dan suka mengganggu. Yang ketiga, ojo ati serakah, yang artinya jangan serakah. Kemudian yang keempat, ojo celimut, yang artinya jangan suka mencuri. Kemudian yang kelima, ojo mburu aleman, atau jangan mengejar pujian atau cari muka. Yang keenam, ojo landak, wong landak pan gelis mati. Landak memiliki arti tajam dan pedasnya perkataan seorang, sehingga menimbulkan seorang dendam atas dirinya, atau juga memiliki arti mengolok-olok. Kemudian yang terakhir, ojo ati ngiwo, yang memiliki arti jangan memiliki hati yang menyimpang. Selain itu, Serat Pepali juga mengandung pandangan Ki Ageng Selo tentang hidup sebagai manusia sejati. Berikut ini beberapa bait Serat Pepali Ki Ageng Selo tentang hidup sejati dan utama.